Ini cepatnya nih, pokoknya harus cepat selesai. Udah mulai. Set. Nah, kan ya. Bisa di depannya kita aman tenda. Iya, ada Zahra. Kemarin lu tahun kemarin, gara-gara ada Zahra kemarin mau kemana? Iya. Tapi nggak jadi kan? Karena kalau aku sih kayaknya bagus di situ. Kita tiadakan api unggunnya aja. Kita tempelin api. Agak enak. Seru. Ya kalau enggak biasanya kita tadi nggak usah tinggi-tinggi. Di apa kan? Ayolah. Pakai ini. Mana? Pakai rapi ya. Kelihatan familiar. Kelihatan. Tidak sih buat jam. Ini nggak apa, biar nampak dari belakang. Dari depan deh. Ada di kiri cutting nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa ya. Sehat semua. Bentar ya. Bapak siapkan dulu. Oke, sebelum mulai Bapak mau absen dulu kalian semua. Pertama, Clara Lorenza, Hadir Pak. Ayu Suci, Hadir Pak. Muhammad, Hadir Pak. Nancy, Hadir Pak. kayak hadir semua, ada beberapa yang enggak hadir. Selanjutnya kita mulai mata pelajaran pagi hari ini dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Permadi. Tolong Permadi pimpin doanya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Permadi untuk tadi. Oke. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pagi hari ini,
Bapak mau nanya kepada kalian semua, ada yang tahu nggak apa itu atom? Karena Atom adalah unit dari suatu materi. ya betul ya, jadi itu atom itu adalah partikel paling kecil dalam suatu unsur yang kita sebut atom itu. Habis itu kalau tadi atom, ada yang tahu nggak tentang elektron valensi? Ayo boleh ayo. Elektron yang berada pada kulit luar. Nah, betul ya, jadi elektron yang berada pada kulit luar adalah elektron yang di mana ya, nanti itu ada konfigurasinya juga. Nah, konfigurasi, ada yang tahu nggak apa itu konfigurasi elektron? Nah, boleh, ayo lagi mulai. Cara penempatan elektron di dalam kulit atau berdasarkan tingkat energinya. Ya betul ya. Jadi susunan elektron yang mana dalam atom atau ion dan berdasarkan tingkat energi itu dalam orbital. Jadi nanti ada namanya yang disebut namanya konfigurasi elektron. Nah, ada yang tahu nggak sih kalau tadi ada aturan konfigurasi elektron, sekarang ada yang tahu aturan oktet dan duplet? Kalau belum tahu, ada yang tahu nggak? Mama tahu nggak, Pak? Enggak ya, berarti kalau kita ulas sedikit tentang aturan oktet dan duplet. Jadi aturan oktet itu adalah prinsip kimia yang menjelaskan kecenderungan atom untuk mencapai kestabilan dengan memiliki 8 elektron valensi. Yang itu kita sebut sebagai oktet. Dan 2 elektron valensi yang disebut kita bisa bilang duplet di kulit luarnya. Nah, untuk lebih dalam lagi, kita akan membahas materi yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, sebelum kita apa yang kita akan bahas pada hari ini, Bapak mau nampilkan sesuatu tentang ya, Oke, sebelum kita membahas tentang materi yang kita akan bahas pagi hari ini, coba kita lihat dulu apa yang ada di gambar di depan ini. Jadi di sini ada gambar gigi, kemudian ada gigi yang berlubang. Jadi kalau kita pikir-pikir, gimana sih terjadinya gigi itu bisa berlubang? Gimana cara menjaganya? Pasti kan gitu kan kalau kita pikir gimana untuk menganalisis gambar yang ada di gambar depan ini. Dan ternyata untuk menjaga gigi ini adalah dengan cara mencari pasta gigi yang mengandung bahan kimia untuk menjaga gigi tersebut. Coba kita maju lagi bahasanya. Nah, sekarang boleh Mamat baca dulu ini apa ini coba. Boleh dibaca dulu Mamat. Apa itu? Gimana? Tidak hanya tulang yang dapat mengalami pengeroposan, namun gigi juga dapat mengalami pengeroposan. Gigi keropos adalah kondisi terkikisnya enamel lapisan paling luar gigi yang disebabkan oleh zat asam. Pengeroposan awal diduga mulai terjadi dari lubang kecil tak kasat mata di permukaan gigi. Meski amat sangat kecil, lubang tersebut dapat memungkinkan bakteri untuk masuk ke lapisan gigi. Udah Pak? Coba ya bawah aja. Poinnya di bawah tuh. Dikutip dari Dikutip dari hal ini terjadi ketika bakteri di mulut membuat asam yang menyerang enamel lubang pada
gigi yang tidak dirawat juga dapat menyebabkan rasa sakit, infeksi, keropos, juga kehilangan gigi. Untuk mencegah terjadinya pengeroposan gigi, yaitu salah satunya menggunakan pasta gigi yang mengandung natrium fluorida atau NaF. Natrium fluorida atau yang lebih dikenal dengan sodium fluorida, NaF, merupakan senyawa anorganik yang memiliki rumus NaF. Seringkali senyawa ini digunakan sebagai sumber untuk membuat obat-obat atau produk yang terkait untuk pencegahan gigi berlubang. Berdasarkan kasus di atas, apa kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Ada tahu? Belum. Betul kan? Jadi kan tadi ada kaitan tentang pasta gigi yang mengandung natrium fluorida. Kalau kita pikir-pikir, gimana sih NaF ini bisa bergabung? Gimana sih NaF ini bisa menyatu gitu? Kalau kita tahu kan bahwasanya Na itu adalah atom Na dan atom F, yang mana satu ini adalah satu kesatuan. Tapi di sini terjadi gabungan atau terjadi ikatan. Nah, disinilah yang kita akan bahas tentang apa itu tentang ikatan kimia, yaitu ikatan ion. Itu Bapak akan memberikan kalian LKPD untuk pembelajaran kalian. Jadi Bapak akan membagikan dua kelompok, ada yang kelompok 1 dan kelompok 2. Kalian akan mengerjakan lomba kerja yang mana akan mengarahkan kalian untuk membahas tentang ikatan ion. Ini. Coba kalian buka LKPD itu. Yang pertama, kalian baca dulu petunjuk untuk kalian mengerjakannya. Kemudian kalian juga akan diberikan orientasi permasalahan tadi di depan pertama kali. Orientasi masalah tadi udah mulai dibahas sedikit bagaimana itu terjadi, gimana sih NaF ini terjadi ikatan. Dan ternyata kita akan membahas tentang ikatan ion. Dan kalian akan mendalami itu semua, akan mencari permasalahan dan mencari jawaban yang ada di lomba kerja itu. Kemudian untuk kelompok yang pertama, di halaman yang pertama, yang nomor 1 sampai nomor 4, jawabannya nanti kalian cari. Kemudian yang kelompok kedua, yaitu di nomor 5 sampai nomor 7, kalian juga akan cari jawabannya. Mungkin itu ya. Jadi kalau misalkan anak-anak masih bingung tentang petunjuk kerja atau soal-soalnya, boleh ditanyakan. Oke, ada yang masih bingung nggak sama LKPD itu? Ada yang bingung tentang soal-soalnya? Tidak. Kalau bingung, nanti kalian di situ ada suruh nyari bahan bacaan juga, kemudian suruh nyari juga video dari YouTube. Kalau memang mungkin kalian ada kecenderungan untuk lebih paham untuk membaca dari YouTube,
Yaitu kalian cari tentang apa itu ikatan ion dan bagaimana proses itu bisa terjadi ikatan di ikatan ion. Iya Pak. Nah, kalau udah boleh ngomong ya kalau udah selesai. Iya Pak. Gimana udah selesai belum? Sudah. Nah kalau udah kan tadi udah ada anak-anak udah jawab, udah melakukan diskusi jawaban-jawaban yang di soal di FAPJ. Nah sekarang kalian lakukan presentasi untuk hasil diskusi kalian di mata kerja itu yang sudah ditentukan sama bapak tadi. Nah untuk kelompok yang pertama boleh maju dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Untuk yang pertama akan dibacakan oleh Tuan. Di mana yang pertama itu unsur apa saja yang terdapat pada senyawa NaF? Jawaban kami yaitu NaF tersusun dari unsur natrium atau Na dan klorin atau F. Dua-duanya? Dituliskan Pak. Iya, dituliskan. Baik, untuk nomor 3 akan saya sampaikan sendiri. Jadi untuk soalnya itu bagaimana cara atom Na dan F agar mencapai kestabilan. Nah, atom Na itu akan mencapai kestabilan dengan melepaskan satu elektron sehingga akan membentuk Na+. Kira-kira bentuknya akan seperti ini. Lalu untuk F itu akan mencapai kestabilan dengan menerima satu elektron sehingga membentuk F-. Lalu untuk soal nomor 4 itu apakah atom Na dan F dapat berikatan, jika iya jenis ikatan apa dan mengapa. Jadi Na dan F ini bisa berikatan dan ikatan yang terbentuk itu adalah ikatan ionik. Natrium ini cenderung melepaskan satu elektron dan membentuk kation Na+. Dan fluor itu dari unsur non-logam yang sangat elektronegatif dan cenderung menerima satu elektron dan membentuk anion atau F-. Transfer elektron penuh dari Na ke F ini menghasilkan gaya elektrostatis antara Na+ dan F-. Sifat khas yaitu sifat khas dari ikatan ionik. Secara singkat bisa dituliskan sebagai berikut. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Cukup. Oke, kalau cukup kami akhiri presentasi kami pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok kedua, jadi boleh kita dulu diskusinya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di
nomor 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk yang pertama pada soal nomor 5, lengkapi reaksi pembentukan senyawa NaF berikut. Pertama itu ada reaksi dari bukan reaksinya secara utuh itu ada Na tambah F. Ini akan menghasilkan itu Na. Baik, untuk soal yang nomor 6, lengkapi gambar struktur Lewis berikut. Baik, untuk yang selanjutnya itu yang nomor 7 itu jawaban pertanyaan berikut. Tuliskan konfigurasi dari masing-masing unsur. Dan baik, soal yang B itu tuliskan pembentukan ion dari masing-masing unsur. Itu seperti yang ini, di mana ada senyawa unsur Na itu akan melepas satu elektronnya menjadi Na plus, dan F itu akan menerima satu elektron menjadi F min. Kemudian reaksi yang terbentuk itu seperti yang ini, di mana ada satu atau elektron valensi Na itu akan ditransfer kepada si F, akan menjadi ikatannya akan membentuk ikatan ionik. Baik, yang terakhir itu gambar struktur Lewis dan proses pembentukan senyawa.
mana si F akan memenuhi aturan oktet dan si NA itu akan memenuhi aturan duplex. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang mau menanggapi? Cukup. Oke, terima kasih ya untuk semuanya. Tadi udah bagus banget untuk mempresentasikan hasil diskusi tadi. Gimana anak-anak udah cukup jelas ya merisikan hasil diskusi tadi. Bagaimana dia bisa melepaskan elektron atau menangkap elektron dan kaidah-kaidah oktet dan duplet sudah dijelaskan juga. Itu sangat luar biasa untuk anak-anak. Dan sekarang Bapak akan menjelaskan sedikit tentang ikatan ion ini. Untuk pemahaman bagi anak-anak untuk tentang ikatan ion ini, nah kita langsung di ikatan ion. Ini contoh dari lambang Lewis yang kita gunakan untuk bagaimana sih ikatan ion itu bisa terjadi kan. Ada penangkapan elektron untuk, nah ini kan lambang atom, contoh-contohnya yang kita sebut sebagai lambang Lewis, digambarkan sebagai tanda titik atau tanda silang untuk menggambarkan jumlah elektron valensi. Jadi tanda-tanda titik ini adalah untuk menggambarkan berapa banyak jumlah elektron valensi yang terdapat pada suatu atom. Untuk kaidah oktet itu kan terdapat elektron valensinya 8. Jadi kaidah itu oktet akan stabil jadinya. Kalau misalkan kurang dari itu maka elektron itu kurang stabil. Perlu penambahan elektron. Nah, ini adalah tentang ikatan ion. Jadi ikatan ion adalah ikatan yang terjadi akibat adanya serah terima elektron antara atom logam positif dan atom non logam negatif sebagai akibat gaya elektrostatis. Unsur logam adalah golongan 1A sampai 3A kecuali unsur A, B, BE dan B dan golongan B. Kemudian untuk unsur non logam umumnya golongan dari 4A sampai 7A. Nah, inilah logam-logam dan non logam yang terjadi pada ikatan ion. Kita akan bahas tentang gaya elektrostatis. Gaya elektrostatis adalah gaya tarik menarik antara kedua ion yang berbeda muatan. Contohnya di sini ada NaCl dan yang kalian bahas tadi adalah NaF. Tadi itu terjadi gaya elektrostatis yang mana terjadi gaya tarik menarik yang mana antara atom Na dan atom F yang saling menarik untuk menjadi seimbang atau terjadi ikatan ion yang itu akan mengakibatkan kaidah oktet di atom F dan di kaidah duplet di atom Na. Nah, kemudian kita bahas juga yang dulu video ikatan kimia merupakan bahasan ikatan kimia. dua atom atau lebih untuk membentuk senyawa. Ini contoh Ikatan video kimia dari bentuk ikatan kimia contohnya di senyawa yang dihasilkan agar tetap dalam keadaan stabil. NaCl. Yang tadi kita bahas itu kan tentang pasta gigi yang terkandung dalam NaF. Sekarang kita bahas tentang elektron yang valensinya tarik menarik di senyawa NaCl. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron. Jadi kalian kan jadi antara serah terima elektron kan. Kita bahas tadi teman-teman anak juga udah bahas tadi jelas di LKPD Salah tadi. satu contoh dari ikatan ion yang sering kita jumpai adalah NaCl. Nah, ini contohnya NaCl. NaCl-nya kan dalam dapur ini. Kalau kita tadi bahas NaF yang terkandung dalam pasta gigi. Yang ini untuk garam dapur itu. Garam berwujud padat namun mudah rapuh. Garam memiliki titik gigi yang sangat tinggi. Tahukah Anda mengapa garam memiliki sifat demikian? Sifat dari garam dipengaruhi oleh jenis ikatan kimia dan struktur senyawanya. Kita lanjut lagi. Nah, inilah salah satu konfigurasi NaCl yang
tadi kalian bahas tadi kan NAF. Nah, ini contoh dari konfigurasi NaCl. Nah, di sini ada terjadi proses pembentukan NaCl. Ada konfigurasinya, kemudian proses reaksinya bagaimana, dan pembentukan reaksi NaCl itu bagaimana, dan teman-teman anak juga tahu gimana sih terjadi bentuknya, itu bagaimana sih elektron valensi itu ada gaya elektrostatis di dalam reaksi tersebut. Nah, inilah contoh dari prosesnya pembentukan NaCl. Nah, kalau kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita, sedikit apapun kebaikan yang kita buat kepada seseorang atau siapapun itu sangat berpengaruh untuk kebaikan kita, kebaikan mereka. Karena sekecil apapun akan bertumbuh berkali lipat balasannya untuk kita yang kita dengan memberikan secara ikhlas itu. Kemudian analogi yang lebih gampang lagi untuk membahas tentang NaCl atau proses ikatan ion itu adalah terjadinya gaya tarik menarik kalau gaya elektrostatis itu. Kalau tidak ada gaya tarik itu, kalau misalkan kalau kita tidak suka sama seseorang, tapi kita tidak akan mendekatinya. Sebaliknya kalau kita menyukainya, pasti kita akan mendekatinya. Nah, itulah contoh untuk ikatan kimia, untuk proses bagaimana sih gaya atom-atom ini menjadi ikatan. Nah, itulah pembahasan kita untuk ikatan ion di mata pelajaran pagi hari ini. Nah, jadi untuk anak-anak, apa yang bisa kalian simpulkan di pelajaran ikatan ion? Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Boleh. Ikatan ion terbentuk karena adanya serah terima elektron antara atom logam, ada yang melepas elektron dan bermuatan positif, dan atom logam yang menerima elektron dan bermuatan negatif. Ikatan ini terjadi akibat gaya tarik menarik elektrolitis antara ion positif dan ion negatif. Benar ya, jadi itu ikatan ion itu terbentuk karena adanya serah terima elektron antara atom logam dan non logam, dan atom logam itu yang melepaskan elektron dan atom non logam yang menerima elektron, dan terjadinya ada ikatan gaya elektrostatik antara ion positif dan yang negatif, yang mana itu akan terjadi ikatan ion. Sebelum Bapak selesai pelajaran ini, kita proses dulu. Nah, ini Bapak kirim linknya ke Permadi, nanti kirim ke teman-temannya ya. Iya, Pak. Kerjaan ini soalnya juga mudah, cepat, pokoknya Bapak kasih waktu 1 menit untuk jawab. Oke, sudah selesai semua untuk proses tadi? Sudah, Pak. Nah, mungkin ini yang bisa kita pelajari tentang ikatan ion pada pagi hari ini. Nanti selanjutnya kalian juga belajar tentang ikatan kovalen selanjutnya, dan kalian juga jangan lupa pelajarin ikatan ion, karena ikatan ini akan bersinambungan untuk proses pembelajaran di ikatan kovalen dan ikatan seterusnya. Mungkin kita berdoa dulu sebelum kita tutup. Permadi boleh dulu doa. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Permadi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pamit dulu ya.